Kali pertama ini kita mau bahas bagaimana Metalcraft itu bekerja. Jadi kita ada divisi Metalcraft di bengkel ide itu. Selain ada Lamban Garage, ada Lamban jualan ban sama velg, juga ada jualan barang-barang ex Singapuran. Terus ada Metalcraft. Jadi Metalcraft ini teman-teman tim yang dia kerjaannya adalah main design suatu produk yang dibutuhkan untuk Lamban Garage. Dibutuhkan untuk bengkel ide, dan beberapa produknya yang jadi itu dijual di Lamban Garage maupun menjadi buy ordernya teman-teman penggemar Jeep. Lah Metalcraft di timnya itu ada Via, ada Robi, ada Agung, ada Dedi, ada teman-teman yang lain. Itu mensupport kinerjanya Lamban Garage dan bengkel ide awalnya. Jadi beberapa part yang dari besi yang harus kita simulasikan, baik maupun besi ataupun aluminium ataupun part-part yang dia sifatnya machinery, itu disupport oleh Metalcraft. Salah satu contoh hasilnya kerjaannya Metalcraft adalah Hilux di belakang kita ini. Ini Metalcraft bekerja gimana dari Hilux ini? Jadi ini Hilux baru yang dikirim, awalnya belum ada modifikasi apapun. Beliaunya menginginkan dibikinkan mobil konsep adventure overland yang nanti juga ke depan bisa dipakai untuk long expedition, jadi keliling Indonesia gitu rencananya mobil ini. Makanya mobilnya harus dikonsep bisa bawa tenda, mungkin bisa bawa tendanya juga dua. Terus kadang-kadang di belakang ini juga bawa perlengkapan pribadi yang di atas maupun di dalam. Yang di dalam dibikinkan box supaya satu aman karena dipakai untuk ke luar daerah Sumatera, daerah mana itu aman pasti karena barangnya di dalam. Yang kedua, mobil ini juga sudah dilengkapi winch, bumper depan belakang, lift kit gitu. Jadi memang dikonsep untuk perjalanan jauh gitu. Terus nggak ada gambar dari yang pemilik, nggak ada permintaan apapun, semua dipasrahkan ke kita, ke timnya Metalcraft. Akhirnya Metalcraft desain. Berawal dari tahapan pertama adalah desain dulu, desain 3D pakai SolidWorks. Di situ kita simulasikan misal bumper depan sebagaimana sederhana mungkin tapi kuat, tapi cukup untuk menopang winch, dan winch itu kuat untuk narik bobot mobil. Kan pastinya gitu, berarti bracketnya harus kuat. Harus 2 kali lipat dari kapasitas winch. Akhirnya kita desain, bumper belakang juga kita desain. Set protektor kita desain, karena ini si Hilux baru ini nggak ada roof railnya. Agak begitu repot di saat kita harus pasang tenda di atasnya tengah mobil ini, di atasnya roof ini. Makanya dibikinkan pipa sekaligus sebagai roll cage gitu. Tendanya sengaja nanti dipasang di depan karena belakang bebannya bakal berat, yang dibawa bakal banyak. Jadi tendanya di atas biar mobilnya itu lebih stabil. Kalau yang belakang ini bang dibawa nggak banyak, biasanya kita taruh tenda di atasnya bak belakang. Cuman karena bakal nantinya ini yang dibawa berat, makanya di setupkannya di tengah rooftop tentnya. Ini Hilux ini Revo yang baru ini ternyata beda juga dengan Revo lama. Beberapa bentuk bodinya kelihatannya sama, tapi ternyata baut-bautnya dimensinya ada yang beberapa yang berbeda. Makanya ini semua kita bikin custom. Kita cerita dari depan aja dulu. Agak flu. Nah, ini bumpernya made in Metalcraft. Kita pertahanin bentuknya Hilux-nya, tapi fungsionalnya harus dapat. Jadi dia sebagai front protector, sebagai protektor depan, ada pipanya, terus juga sebagai bracket winch. Ini langsung ke chassis, dan enaknya winchnya di sini itu sejajar sama chassis. Beda kalau winchnya di atas ini. Jadi dia sejajar dengan chassis, otomatis kuat. Bracketnya juga bikinnya mudah, dan ini tidak berat. Di atasnya ada lampu LED bar. Terus enak banget tinggal potong ini toh.
udah tinggal pasang nih knockdown 2 sisi, jadi depannya bisa dilepas terus kelihatan winch, terus baru belakangnya bisa dilepas. Jadi kalau benerin winch atau benerin bongkar pasang winch gitu itu mudah. Sampingnya cukup simple, pakai besi seamless 1 inch. Ini cukup kuat untuk menahan benturan karena tidak dipakai untuk off-road ekstrim. Begini aja cukup lah gitu. Yang penting kelihatan mukanya Hilux 2021 nya nggak hilang. Terus kita pasang side protector. Ini wajib banget karena buat nahan benturan samping sini. Kalau masuk lubang jalan-jalan yang berlubang yang jelek, bisa juga ini kebentur atau full step standarnya kena. Itu sayang banget. Akhirnya kita bikin custom, tapi ini langsung ke chassis. Semua langsung ke chassis. Kenapa? Karena juga ada roll cage-nya. Roll cage ini sudah standarnya IOF sebenarnya ini. Ini sudah kuat, pakai seamless. Terus knockdown. Jadi saat kalau tidak dipakai adventure gitu, roll cage ini gampang dibuka. Ini tripis. Ini satu bagian, sana satu bagian, sama atasnya satu bagian lagi. Ini copotan di sini semua. Ini pakai bar gitu, sama ada aluminium barnya untuk biar bisa knockdown. Dan juga aluminium bar itu penting banget untuk masang baut-bautnya rooftop tent atau aksesoris di atas. Ada bracket lampu PIA. Ini lampunya yang kuning karena kita tuntut fungsionalnya. Lalu yang di atas ada LED bar. LED barnya panjangnya 40 inch. Jadi 40 inch kayaknya paling good looking lah daripada yang lebih panjang gitu. Ini kuat banget. Ini udah sangat kuat. Ini sengaja belum kita cat biar ketahuan kualitas bikinnya. Lalu yang belakang lah, ini benar-benar pertama kita bikin customnya punyanya Hilux. Karena ini sebenarnya bed rack tapi dikasih cover dari galvanil, tutupnya pakai aluminium. Karena kita bakal bawa barang yang banyak dan di luar daerah, kadang-kadang kita parkir sembarangan gitu, tinggal kemana-kemana. Kalau semua barang di atas atau hanya pakai itu terpal, bahaya hilang. Coba kita buka. Nah, ini konstruksinya sebenarnya konstruksi bed rack, cuman kita kasih cover. Dan ini knockdown, ini semua ada bautnya. Ini bisa kita lepas, enteng banget ini. Ini pakai plat galvanil 2 mili, ininya pakai aluminium 2 mili juga, sudah sangat cukup. Tinggal nanti di finishing, di sini dikasih karet supaya airnya tidak masuk. Atasnya karena bed rack itu kan sudah kuat konstruksinya ya, kuat sampai dengan 500 kilo. Atasnya sekalian dipasang roof rack. Roof racknya ada bar aluminium juga, itu bisa dipakai untuk apa aja, untuk tenda, untuk bawa barang, atau untuk bawa box yang untuk bawa tas gitu, masih bisa. Sampingnya ada LED bar untuk belakang. Oh ya, di sini juga nanti kita pasang awning ya. Kita bisa pasang awning juga karena semua ada relnya baut, jadi tinggal nggak usah ngebor, tinggal pasang aja. Tutup atasnya aluminium 3 mili sama yang depan situ supaya tidak getar. Belakang kita bisa buka. Ini tutup belakangnya. Nah, jadi luas banget kalau bawa barang luas banget, tinggal nanti dibikin rak aja sesuai kebutuhan barang apa yang bakal dibawa. Ini dari aluminium, ini dari galvanil, semua konstruksinya sebenarnya knockdown. Jadi kita bisa bongkar pasang semua kalau mau repair, atau kita mau bawa trail gitu, tinggal copot aja masukin trail. Nggak begitu sulit dan tidak begitu memakan waktu yang lama. Nah, ini bumper belakang. Bumper belakang ini contoh. Ini bumper belakang juga kita custom karena kita beli jadi itu yang ada bracket winch-nya belum nemu. Akhirnya bikin aja desainnya by Metalcraft. Terus di belakang ini ada winch 8000 lbs. Sebenarnya bumper ini kita desain kuat sampai menahan sampai dengan 12.000 lbs.
plus 60%, jadi ya sekitar 20 ribuan lbs lah. Itu kita simulasikan pakai software SolidWorks, terus kita desain seefisien mungkin desainnya supaya tidak membebani mobil juga, tidak terlalu berat. Ini platnya pakai 5 mili. Oh sorry, bagian kesini itu 4 mili, atas sama sini itu 5 mili. Terus ininya yang ke chassis itu 8 mili. Ada crossbarnya, jadi harusnya kuat. Nanti kita lihat aja di simulasi SolidWorks gimana kita mensimulasikan kekuatan bumper sebelum kita bikin. Ini awalnya gimana ceritanya kalau bikin part-part ini? Awalnya drawing manual, terus habis itu kita bikin dari mal kertas dulu. Mal kertas kita lalu dikonversi ke SolidWorks, ke program SolidWorks. Setelah dari SolidWorks kita laser karton, kita pasang di sini fitmentnya bagus enggak dan lain-lain, kita evaluasi dari situ. Habis itu baru kita laser besi. Setelah laser besi baru kita assembly. Lah teman-teman, kalau teman-teman yang bengkel atau yang teman-teman suka bikin bumper, saya saranin banget kalau bisa sudah pakai laser. Laser itu setiap daerah adalah, di mana aja laser itu ada sekarang. Nah itu selain meningkatkan kualitas, kita bikin bumper gini cepet banget, sehari aja selesai gitu loh. Kalau belum expert ya paling lama 2 hari selesai. Karena banyak sekali modifikasi yang ada di sini dan juga rencananya ini dipakai untuk bawa barang, makanya suspensinya kita setup juga. Ini mobil pakai Ome BB51 shocknya, terus upper armnya pakai Ome juga. Upper arm Ome untuk Hilux itu bagus banget, harganya murah. Terus per belakangnya nomor 1 nomor 2 tetap pakai standarnya Hilux, nomor 345 pakainya Kijang LGX. Karena nggak nemu yang paling nyaman ya ini, paling mudah dan paling nyaman. Cari di daerah juga banyak nantinya kalau misal rusak dipakai di daerah gitu. Agak-agak oke, sekarang udah nyaman, jadi waktu kosong gini mobilnya empuk, tidak terlalu keras. Dan dibebani kemarin disimulasikan dimasukin beban 500 kiloan juga masih tidak terus turun gitu. Ya tips aja. Banyak pakai copotannya GL ini 285/70/17 BFG, udah paling bener. Jadi kira-kira begitu Mental Craft bekerja. Jadi yang pertama di gambar manual, dibikin dari karton secara manual. Karton itu di scan, lalu di drawing, lalu di laser kertas dulu, laser karton, simulasikan pasang sini, evaluasi, baru laser besi, baru assembly. Kira-kira begitu. Jadi kalau bikin sesuatu, bikin bumper atau bikin part-part dari besi gitu, pakai laser sangat membantu teman-teman.